hidupnya tidak bisa melihat jalan Tuhan, makanya tertutup. Makanya kamu tidak boleh meninggalkan Tuhan. Kamu tidak boleh meninggalkan ibadah. Karena apa? Ibadah waktunya adalah waktunya kamu makan. Haleluya. Tapi makan ini harus hati-hati, tidak semua tempat. Karena kalau makan tanpa diwahyukan di sana, hanya firman yang dikhotbahkan, itu bukan makan namanya. Karena syaratnya adalah setiap firman yang keluar dari mulut Allah berarti diwahyukan. Kamu harus temukan seseorang yang membawa firman yang diwahyukan oleh Roh Kudus. Karena makanan yaitu firman yang diwahyukan oleh Roh Kudus lah yang disebut makanan rohmu. Halo. Halo. Maka kamu harus hidup di dalam tempat di mana firman diwahyukan di sana. Apa bukti firman diwahyukan di sana? Rohmu berkobar-kobar. Kembali lagi kepada Yesus. Murid-muridnya berkata, bukankah ketika dia berbicara selama kita di dalam perjalanan hati kita berkobar-kobar? Jadi di mana firman yang membawa rohmu berkobar-kobar, itulah bukti makanan yang segar datang dalam hidupmu. Haleluya. Halo. Halo. Kamu harus tahu makanan rohmu adalah kamu harus ada di dalam firman yang rohmu berkobar-kobar rohmu. Halo. Makanya kalau rohmu berkobar-kobar ketika mendengarkan firman tidak menggambar-gambar begini. Ya, tapi menulis. Haleluya. Amin. Ya. Kok tiba-tiba ketika mendengarkan firman pelukis semua? Come on. Ya, ini tidak boleh. Karena ketika kamu lagi makan perlu konsentrasi. Lihat anak-anak lagi makan nggak konsentrasi gimana? Tumpah makanan tumpah. Ya, karena akhirnya yang lebih banyak jatuh di luar piring, lebih banyak daripada yang masuk ke mulut. Halo. Ya, dulu dia diajari begitu mama saya. Ngampar jarang disuka. Setelah mulai bisa duduk, nih makan. Kadang-kadang nasi juga masuk ke rambut. Udah masuk ke rambut. Ya, makanya dulu dia membersihkan anak yang siap makan jauh lebih repot daripada memasak. Iya, karena tapi harus dilakukan karena anak harus latihan. Halo. Nah, latihan itu nggak langsung beres loh. Karena belepotan dulu kan. Tapi akhirnya tahu bagaimana rapi makan. Amin. Tapi kalau sampai sekarang makannya seperti itu, nah ini namanya bayi jumbo. Kalau bayi jumbo kan sudah besar badannya, udah bisa pakai cewek, tapi makannya masih belepotan. Itu bayi jumbo namanya. Apalagi belum bisa nyuci piring sendiri. Alamak. Ya makan bisa, nyuci piring belum bisa sendiri. Gimana itu ceritanya? Hidup kan milenial. Di mana ini selisihnya ini? Gak bisa. Kamu harus tahu bahwa ketika kamu bertumbuh, kamu harus mulai bisa mengerjakan apa yang harus kamu latih. Amin. 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 Jadi di mana ada makanan rohani, di situ rohmu akan berkobar. Haleluya. Makanya tanda orang berkobar-kobar, dia tidak menjadi pendiam. Dia akan bilang amin. Yes. Yes. Amin. Karena apa? Itu tandanya firman itu diterima. Halo. Halo. Firman itu diterima kan bilang amin. Coba kalau saya kasih sesuatu, ini destiny, saya kasih, misalkan ini kue, kasih terima dulu. Bilang apa? Terima kasih. Bukti dia sudah terima, dia bilang terima kasih. Bukti firman datang kepada Allah. Amin. Haleluya. Bukti firman itu kau terima, katakan amin. Amin. Gitu. Haleluya. Makanya bukti dia roh berkobar-kobar, dia buktikan dengan amin. Nah, ini benar dulu di sini. Haleluya. Sebab yang pertama untuk berubah itu harus ada dalam kesadaran. Saya bukan lagi daging, tapi saya adalah roh. Saya berada di sana. Haleluya. Yohanes 6 ayat 64.
63 maksudnya. Haleluya. Kita baca, rohlah yang memberi hidup, hati sama sekali tidak berguna. Perkataan yang bukan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini makanan rohani. Haleluya. Dulu saja berpikir, buang-buang waktu datang ke gereja mendengarkan firman, maka saya terhilang dari Tuhan. Tapi ketika saya menemukan hidup saya menemukan bahwa firman itu adalah roh dan hidup. Makanya kenapa saya perlu firman? Karena saya adalah roh yang hidup. Saya harus makan. Kamu harus makan. Pertanyaannya, gak mungkin di tempat tongkrongan kamu makan firman. Di sana kamu makan sampah. Perkataan di sana cakap kotor. Perkataan di sana, kalau kau jantan harus punya pacar 5. Kalau kau jantan harus merokok. Ya siapa bilang kau jantan? Jantan itu binatang. Kamu laki-laki, kamu pria sejati. Halo, bukan jantan. Halo. Benar gak saya bilang ini ya? Jantan itu gelaran untuk apa? Halo. Ayam jago. Untuk sapi, ya kan? Jantan. Ya kan? Semua binatang. Jadi kalau jantan, inilah aku gak jantan, aku pria. Aku laki-laki. Haleluya. Halo. Kalau nggak berantem nggak jantan, kan? Iya memang saya nggak jantan. Kamu yang jantan. Halo. Yang benar itu pria. Pria sejati. Halo. Apa itu pria sejati? Dia menunjukkan kehidupan yang berubah. Karena kebenaran. Amin. Amin. Haleluya. Ini harus bisa kau pahami di sini, kebenaran demi kebenaran ini. Makanya kamu bukan lagi daging, tapi kamu sudah adalah roh. Ketika kita menerima kehidupan, hati kita berbalik, kita mengalami kelahiran baru, maka kita diubah menjadi manusia roh. Maka dengarin baik-baik, makananmu adalah firman. Maka disebut adalah rohlah yang memberi hidup. Sekarang hukummu berbeda. Apa berbeda? Kalau kamu ada di dalam daging, kamu pasti mati. Tapi ketika kamu hidup di dalam dimensi roh, itulah kehidupan. Hukummu sekarang adalah kamu tidak bisa hidup dalam daging, kamu pasti mati. Tapi ketika kamu mengerti saya adalah roh, maka saya harus hidup dalam dimensi roh. Makananku adalah perkataan Tuhan. Kehidupanku adalah perkataan Tuhan. Karena perkataan yang datang kepada aku adalah roh dan hidup. Amin. Haleluya. Amin. Makanya di dalam Roma 8 ayat 9 untuk menemukan ini, baca dulu. Roma 8 ayat 9. Ayat 10 maksud saya. Haleluya. Mari kita baca. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Maka roh akan hidup oleh karena kebenaran. Kamu harus hidup dari kebenaran. Ya. Apa itu kebenaran? Nah, kembali lagi ke Yohanes 6 ayat 63. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu. Siapa di sini? Perkataan Yesus yang datang dari mulut hamba Tuhan disampaikan kepadamu adalah dimensi roh. Haleluya. Dan dia hidup. Haleluya. Maka dikatakan rohmu akan hidup oleh karena kebenaran yang disediakan. Kamu tidak bisa hidup dari apa yang dikatakan oleh dunia. Kamu tidak bisa hidup dengan prinsip dan hukum dunia. Tapi kamu hanya bisa hidup oleh karena firman yang diwahyukan kepada. Haleluya. 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 Jadi kebenaran ini harus kau bisa pahami. Harus bisa kamu mengerti. Pertanyaannya, apa itu kebenaran? Siapa itu kebenaran? Halo? Yes. Halo? Apa itu kebenaran? Siapa itu kebenaran? Di mana ayatnya itu? I am the way, I am the truth, and I am the life. Di mana? Yohanes 14. Mari kita baca. Pertanyaannya tadi adalah
Yohanes 14 ayat 6. Ini sudah saya bagikan juga di minggu lewat. Haleluya. Sekarang hidup karena kebenaran. Siapa kebenaran? Apa itu kebenaran? Haleluya. Mari kita baca. Haleluya. Sudah siap? Yes. Harus baca dengan kuat. Tanda orang makan kedengaran duduknya punya. Amin. Ya, berarti kalau kau baca, harus lagi juga belajar punya. Yes, Amin. amin. Jangan diam. Karena kalau makan diam-diam pasti pelit. Kalau lagi apa? Enggak. Padahal karena enak ya kan. Haleluya. Amin. Ya. Orang makan itu pasti kelihatan. Ya, bulunya berminyak. Ya. Otot ininya lagi keras ya kan, karena ngunyah ya kan. Amin. Amin. Halo. Ya. Nah, kalau tandanya makan firman itu harus baca. Ya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Oke, mari kita baca 1, 3 ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Haleluya. I am the way, I am the truth, and I am the life. Haleluya. Yesus berkata, "Akulah jalan." Yang kedua, "Aku kebenaran." Kebenaran. Oh, haleluya. Ya. Haleluya. Haleluya. Berarti kau harus hidup dari kebenaran, yaitu Yesus dan perkataanmu. Ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi Yesus adalah kebenaran. Yes. Amin. Dan dia juga adalah kehidupan. Kalau bahasa Indonesia bukan hidup. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Kehidupan. The life. Haleluya. Namun ditambah D itu akan disebut namanya menjadi kata sifat. Ya. Jadi kalau dikatakan akulah jalan, Yesus jalan. Haleluya. Berarti di luar Yesus tidak ada jalan yang lain. Walaupun ada peribahasa banyak jalan ke Roma, yaitu ke Roma iya, tapi jalan sampai kepada Bapa hanya satu. Makanya nanti jangan berakhir kamu di Roma. Haleluya. Banyak orang pakai banyak jalan ke Roma. Iya, nanti ketika dia mati sudah di Roma, berarti di Vatikan. Haleluya. Ya, dengan baik-baik. Jalan satu-satunya kepada Bapa hanya satu, Yesus Kristus. Ya. Haleluya. Berarti kalau jalan itu, berarti kamu harus ikuti perjalanan itu. Amin. Haleluya. Amin. 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 Jalan itu melenceng saja di sini 0,000 mm. Setelah sekian kilometer sudah lari jauh. Iya. Iya. Ya. Ah, nggak apa-apa kok, hanya 0,sekian milimeter. Iya. Tapi begitu 1 kilometer, 2 kilometer itu sudah ratusan meter. Jauh pelencengan. Iya. Haleluya. Makanya jangan sesat. Hanya Yesus jalan. Iya. Amin. Yang kedua, I am the truth. Akulah kebenaran. Iya. Makanya tadi di dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Haleluya. Sifat dari kebenaran itu adalah roh. Iya. Halo. Amin. Sifat itu roh. Bisakah kau melihat kebenaran? Nggak bisa, karena sifatnya roh. Kebenaran yang dibuktikan baru namanya fakta. Iya. Tapi saya mau bertanya, bisakah kebenaran tanpa fakta? Tidak bisa. Pertanyaan saya, Allah itu ada, kebenaran kan? Iya. Pertanyaan saya, bisakah kau lihat? Tidak. Berarti bisa. Kebenaran tanpa fakta bisa. Iya. Haleluya. Mengerti maksud saya? Iya. Kebenaran tanpa fakta. Berarti mana yang lebih penting? Bukan fakta, Iya. tapi kebenaran. Iya. Iman itu tidak kau lihat, tapi sudah ada. Yes. Makanya disebut iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu Yang tidak kita lihat. yang belum kita lihat. Betul? Halo, sudah ada buktinya. Mana ada bukti tanpa fakta kelihatan? Tapi iman itu sudah jadi bukti. Yes. Barbut. Ingat satu perkara disebut sah kalau ada barbut, barang bukti. Ya. Betul? Ya. Tapi
iman itu sudah bukti. Iya. Berarti iman itu kebenaran. Berarti kebenaran tanpa didukung fakta pun sudah benar. Iya. Aduh, kamu bingung kan? Amin. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kebenaran tidak perlu fakta. Iya. Haleluya. Iya. Haleluya. Iya. Kalau kau sudah hidup dalam kebenaran, kau sudah memiliki. Iya. Haleluya. Iya. Apakah kau percaya kau masuk surga? Iya. Amin. Orang yang sudah mati masuk surga? Percaya. Oke, pertanyaan saya, sudah pernah lihat surga? Belum. Pasti kau lupa kan dong ya? Belum. Tapi kenapa kau percaya? Karena iman. Haleluya. Yes. Karena iman, Iya. kebenaran itu menjadi hidup. Yes. Iya. Menjadi bagian dari hidup. Amin. Makanya orang yang hidup dalam kebenaran harus hidup di dalam iman. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Dan roh itu akan hidup dari kebenaran. Iya. Makanya di dalam Roma 10, di Roma 8:10, roh itu hidup dari kebenaran. Iya. Iya. Jadi kamu tidak bisa hidup tanpa Yesus Kristus. Karena di sini dikatakan Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah kehidupan. Berarti di luar Yesus kamu tidak akan bisa melihat kehidupan. Oh, bisa kok Pak? Ada orang sukses tanpa Yesus? Iya. Tapi dia sedang berjalan dalam kebinasaan. Iya. Karena kehidupan itu tidak bicara tentang Ya. hanya nilai sukses, Ya. tapi kehidupan itu bicara adalah sampai kepada kekekalan. Iya. Untuk apa kita memiliki segala dunia ini, Betul. tapi mati dalam dosa, lalu kita tidak dapat apa-apa bawa ke sana? Iya. Halo? Ya. Tapi kalau kamu memiliki kehidupan itu, sampai kepada kekekalan, kamu akan memiliki. Iya. Amin. Maka dengarkan baik-baik. Bagaimana kita mengalami kuasa perubahan? Kamu harus sekarang mengerti bahwa kamu bukan lagi tadi. Bagaimana cara kamu mengerti kamu bukan lagi ini? Kamu sudah mati di dalam Iya. diri. Sekarang kamu hidup di dalam roh. Bagaimana mengalahkan dosa? Jangan masuk ringnya. Iya. Tinggalkan saja. Iya. Dia pasti mati sendiri. Makanya ada prinsip berkata, kalau ada orang sudah kena cancer, kena kanker, karena makanannya hanya ada dua. Satu adalah gula, satu lagi resin. Kanker itu terjadi karena banyaknya racun dalam tubuh kita, sehingga mudah dia bermutasi. Salah satu makanannya adalah makanan dan minuman sepat saji. Karena semuanya itu semua bukan lagi natural, tapi sudah pakai kimia. Bahkan kemarin saya bicara, ya, mungkin sedang diteliti bahwa nanti panen ayam itu bukan lagi 4-5 hari, akan sedang didesain untuk panen itu sekitar 20 hari, bisa 15 hari. Karena ayam yang dilindungi nanti tanpa bulu. Itu rekayasa genetika namanya. Kasih mengerti maksudnya? Karena kalau dia ayam makan, berarti sebagai makanannya ke bulu. Bisa kan dimakan bulunya? Makin efektif. Teknologi itu akan makin mengefektifkan. Tapi perhatikan baik-baik. Itu justru bisa juga membunuh. Iya. Iya. Haleluya. Iya. Kau bisa pakai HP untuk membawa bertubuh, tapi kau juga bisa pakai HP untuk membawa mati. Iya. Iya. Sehingga menjadi salah satu penghuni dari rumah sakit jiwa. Iya. Itu banyak sekarang. Iya. Salah satu sekarang kamar tambahan dari rumah sakit jiwa adalah rumah sakit jiwa karena tergantung dengan cancer. Malah banyak orang penyakit jiwa adalah umurnya yang sudah tua-tua. Tapi justru penghuni kamar yang satu ini adalah anak-anak kecil dan anak muda. Kenapa? Alih-alih supaya tidak repot. Kata mama. Iya. Apa supaya tidak repot. Rupanya setelah rusak sangat merepotkan. Haleluya. Itulah iblis. Dipikirnya tidak repot, tapi setelah anaknya penghuni sangat repot. Iya. Iya. Ya, mamanya nggak bisa kerja lagi, bapaknya nggak bisa kerja karena mikirin anaknya. Akhirnya jatuh miskin. Coba bayangin, itulah siklus iblis. Supaya kita akhirnya terhilang dari Tuhan. Iya. Amin. Maka saya datang membawamu supaya kau tidak mati seperti itu.
hanya kebenaran membuatmu hidup. Haleluya. Haleluya. Saya datang membawamu kepada kehidupan, karena kehidupan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus. Ketika kita mengalami kelahiran baru, kamu sudah mati terhadap dosa, mati terhadap daging. Sekarang kamu sudah menjadi hidup di dalam. Amin. Haleluya. Haleluya. Dengarkan baik-baik. Allah itu adalah roh, berarti sifatnya sama. Firman itu adalah roh, sifatnya sama. Kenapa kita berkuasa untuk berubah? Karena sekarang sifat dari kehidupan kita yang baru adalah sama dengan sifatnya Allah yang adalah roh. Yang kedua, kamu mudah menghancurkan iblis, karena iblis adalah roh. Haleluya. Haleluya. Maka sebenarnya ketika kamu bertumbuh sebagai manusia roh, iblis itu paling takut, karena dia hanya bisa berkuasa di dalam daging. Tapi ketika seseorang hidup dalam dimensi roh, iblis itu tahu kapasitas kita adalah sama seperti kapasitas Allah. Allah itu adalah roh. Siapa menyembahnya harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Berarti sifatnya sama. Kenapa disebut berkuasa untuk berubah? Karena kamu memiliki sifat Allah yang bukan hanya berubah, tapi dia menciptakan langit dan bumi, mengubah segala sesuatu, bahkan yang rusak pun bisa dipulihkannya. Itu sifat di dalam roh. Apalagi kamu menerima firman yang adalah roh. Tadi di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-15 bahwa firman itu adalah roh. Halo, come on. Firman itu adalah roh. Yohanes 6 ayat 63, firman itu adalah roh dan hidup. Haleluya. Berarti ketika kamu makan firman, kamu makan kehidupan. Bagaimana cara mengubah seseorang? Hanya karena kebenaran. Haleluya. Haleluya. Rohlah yang memberi hidup. Makanya kamu tidak boleh hidup menurut dunia ini. Kamu tidak boleh hidup menurut dunia, karena kalau kamu hidup menurut dunia, kamu akan mati. Karena rohlah yang memberi. Roh yang mana? Roh dari kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Ini dulu saya letakkan pondasi ini. Haleluya. Haleluya. Kenapa banyak orang datang ke gereja, berpuluh-puluh tahun ada di gereja, hanya mengubah satu sifatnya yang buruk saja tidak bisa, karena dia ditipu oleh iblis. Karena dia ingin berusaha dengan kekuatannya. Dia tidak tahu bahwa hukum perubahan itu adalah hanya ketika kamu pindah dalam dimensi roh. Haleluya. Haleluya. Maka dengan baik-baik, yang terakhir, ketika kamu hidup dalam dimensi roh, maka kamu memiliki roh Kristus, roh kesaksian. Amin. Haleluya. Roma 8 ayat 9. Saya mulai dari sini lagi. Roma 8 ayat 9. Haleluya. Roma 8 ayat 9. Kita baca. Tetapi kamu tidak lagi hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia memiliki Kristus. Dengarkan baik-baik. Ketika seseorang berbalik dari dosanya, sebenarnya disebut lahir baru, dia memiliki roh Kristus. Halo. Roh Kristus tinggal di dalam dia. Ada dua. Ketika saya menjadi manusia roh, saya ditinggali oleh Roh Kudus. Makanya kita disebut adalah bait Roh Kudus. Atau tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus? Halo. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kristus ada di dalam. Apa fungsi Roh Kudus ini tinggal di dalam kita? Pertama, meterai. Meterai itu tanda seperti perangko bahwa kita adalah milik Allah. Yang kedua, di Efesus 3 ayat 3 disebut adalah Roh Kudus adalah jaminan sampai seluruh janji Allah digenapi dalam hidup. Makanya dia menjadi roh penolong, roh penghibur. Dia akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu yang telah Yesus katakan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Sekarang pertanyaan saya, apa fungsi Roh Kristus? Ini penting. Bagaimana kita lihat Roma 8 ayat yang ke-15. Saya perlu ajarkan ini lagi kembali di sini. Saya ingin melihat kalian menjadi orang-orang yang hidup
berubah. Haleluya. Haleluya. Dan bisa menjadi bertumbuh karena guru kita adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Amin. Roma 8 ayat yang ke-15 kita baca sama-sama. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi anak. Kenapa? Kita menerima roh apa? Roh Kristus. Yes. Kita sudah menerima roh Kristus. Ingat, roh Kristus tidak memperbudak kita, tapi roh Kristus justru memerdekakan kita. Haleluya. Tapi iblis, itu roh iblis akan memperbudak kita. Yes. Makanya ketika iblis menguasai seseorang, dia menjadi budak iblis. Ya. Tapi ketika Kristus ada di dalam kita, dia tidak memperbudak kita, tapi justru memerdekakan. Haleluya. Haleluya. Dia memutuskan dengan roh yang sebelumnya dan hukum sebelumnya. Halo. Amin. Ya. Kemudian dikatakan di situ, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Allah, ya Bapa. Ada di sini kata bahasa Inggrisnya disebut roh yang menjadikan kamu anak, tapi disebut adalah spirit of adoption. Spirit of adoption. Haleluya. Bagaimanakah seorang suami istri menjadikan seorang anak? Memiliki seorang anak? Ada dua. Satu, lahir dari rahim istrinya. Halo. Ketika seseorang lahir dari rahim istrinya, diterima, dia menjadi anak, diberi marga bapaknya. Kalau orang Batak, tapi kalau orang Padang, marga mamanya. Masih ada. Oke. Kemudian bagaimana yang kedua? Seorang suami istri punya anak, dia adopsi. Wanita lain yang melahirkan, tapi diambil, dibawa ke rumah, lalu dilahirkan di hati mama bapaknya, namanya diadopsi. Halo. Halo. Sekarang saya mau tanya, bagaimana kita menjadi anak Allah? Allah punya rahim, rahimnya hanya satu, yaitu apa? Dia menaruh roh Kristus ada di dalam. Amin. Ketika roh Kristus ada di dalam diri Joan, di dalam rohnya, maka itu adalah roh adopsi. Maka Joan itu tandanya diadopsi menjadi anak Allah. Amin. Yohanes 1:12. Jadi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam anaknya. Maka statusmu sekarang adalah anak Allah. Maka kita memanggil dia ya Abba, ya Bapa. Haleluya. Kenapa kita memanggil dia Abba Bapa? Oleh roh adopsi, oleh roh Kristus, maka kita sekarang memiliki hubungan dengan Allah yang adalah Bapa. Maka kita memanggil dia adalah Bapa. Hanya orang Kristen yang memanggil Tuhan yang Allah yang adalah Bapa. Yang lain ada pakai Om. Ya. Yang lain saking jauhnya pakai Tuhan. Haleluya. Halo. Karena jauhnya kan pakai itu kan, mengeraskan. Coba kalau dekat, pasti hanya ada. Haleluya. Mengerti maksudnya? Bukan saya bilang, itu Gus Dur yang bilang, bukan saya. Itu saya kutip dari Gus Dur. Hebat orang Kristen katanya. Kenapa? Memanggil Allahnya pakai Bapa. Karena misi pertama ketika Yesus datang, setelah dia dibaptis, dia mengajarkan kita doa Bapa kami di dalam Matius 6 ayat 9. Bapa kami yang ada di surga. Untuk pertama sekali dia memperkenalkan Allah itu adalah Bapa. Makanya kita diajarkan doa Bapa kami. Gak pernah dibilang mari kita berdoa doa Yesus, sudah doa Bapa kami. Karena judulnya adalah berdoa Bapa kami. Amin. Makanya roh adopsi itu kita diangkat jadi setelah kita menjadi manusia roh, status kita bukan gantung. Maka kita bukan roh yang gentayangan. Roh gentayangan itu statusnya tidak jelas. Status kita jelas. Apa? Anak Allah. Haleluya. Aku anak Allah. Statusku jelas. Ketika saya menjadi manusia roh, saya bukan roh gentayangan. Saya roh yang jelas statusnya, yaitu roh yang anak Allah. Harus jelas. Makanya dalam pergaulanmu jangan gentayangan.
seperti Tuhan, tapi ketika di pergaulan seperti hantu. Itu roh gentayangan namanya. Haleluya. Halo. Come on. Di gereja dipenuhi dengan api Roh Kudus, tapi ketika di tempat permainannya dipenuhi dengan api yang dipanting. Nggak bisa kamu demikian. Kalau kamu adalah anak Allah, buktikan bahwa kamu dipenuhi dengan air Roh Kudus. Haleluya. Maka nggak bisa berdua muka. Amin. Halo. Kalau kamu adalah Allah, statusmu bukan roh gentayangan. Maka jangan malu bersaksi kamu adalah anak Tuhan. Anak Allah, buktikan kamu adalah anak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Teman, ketika saya udah kelaparan ngambil mobil dari Amplas, ya kan, Amplas. Lalu saya makan di rumah makan Padang. Semua sudah disusun, apa namanya makanannya di sini, tapi belum dimakan. Jadi saya nyelonong, minta makan dulu. Sebelum saya makan, Pak, ini ada kolak katanya. Oh iya, saya bilang saya bukan Islam, saya Kristen. Nggak apa-apa, ini kolak untuk Bapak. Ya sudah saya makan. Saya nggak makan. Oh, saya bukan puasa mereka. Padahal saya juga puasa. Ya kan? Jadi saya puasa bukan seperti mereka. Tapi saya nggak malu bersaksi. Bila saya makan sekarang, bisa Pak? Iya, karena saya tahu kalian jualan. Oke, jadi saya makan saja di sini. Yang lain lihat makanan sambil baca-baca. Lihat gambar, saya bilang puji Tuhan saya sudah kenyang. Haleluya. Saya malu, kenapa? Iya, karena itu restoran. Kecuali tadi itu rumah penduduk, saya nggak makan dulu sebelum mereka bunyikan dulu bunyinya. Halo, tapi ke restoran saya makan di situ. Ya, sambil saya dulu ada yang diri kanannya. Itu kata saya. Haleluya. Ya, tapi saya harus tahu, kamu harus tahu, kamu bukan roh gentayangan. Yes. Siapa yang statusnya? Kamu anak Allah. Mana kamu berada, kamu harus buktikan kamu adalah anak Allah. Kamu anaknya Yesus Kristus. Di mana saja, kapan saja. Karena kamu statusnya tidak roh gentayangan, tapi kamu adalah roh yang hidup. Haleluya. Kamu roh yang hidup, kamu bukan roh yang mati, tapi kamu roh yang hidup. Maka perkataan yang kau terima adalah roh dan hidup. Haleluya. Kenapa apa buktinya kita hidup? Harus bertumbuh. Buktinya kamu roh yang hidup, kamu harus bertumbuh. Kamu harus meningkat seperti sini. Kamu harus mengalami berkelimpahan. Itu bukti roh yang hidup. Haleluya. Jadi bukan mandek, bukan maju mundur, tapi kamu adalah roh yang hidup. Bukti roh yang hidup bertumbuh. Pohon yang hidup buktinya apa? Bertumbuh. Tapi roh yang mati tiba-tiba udah kosong. Halo. Tapi kamu adalah roh yang hidup. Saya lanjutkan dulu di sini. Ketika kamu menjadi anak Allah, kamu punya roh kesaksian di sini. Dengan kalau kamu mengerti prinsip di sini, kamu pasti tidak akan bergumul untuk berubah. Amin. Haleluya. Kita lanjutkan. Oke, mau berpetualang. Jadi baca. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak atau adopsi. Oleh roh itu, roh Kristus, kita berseru, ya Bapa. Ayat yang ke-16 baca. Roh itu roh Kristus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Apa buktinya kamu anak Allah? Roh Kristus dan roh yang bersaksi. Ada roh kesaksian. Jadi kamu nggak malu-malu disebut anak Allah. Kalau kamu anak Tuhan, kalau kamu anak Allah, maka kesaksian itu ada di dalam roh. Halo, kamu nggak malu pengikut Kristus, kamu nggak malu disebut pengikut kerajaan. Karena apa? Karena roh kesaksian itu membuat kamu akan bertumbuh besar. Ini akan membuat kamu bertumbuh untuk lebih bertumbuh lagi, lebih hebat lagi. Amin. Kemudian baca dikatakan di situ, dan jika kita adalah anak, maka ayat 17, dan jika kita adalah anak,
maka kita juga adalah ahli waris. Ini nanti akan disambung. Tapi untuk menyambung ayat 16, kita datang dulu kepada 1 Yohanes 5 ayat 9. Halo, konsentrasi di sini. Amin. 1 Yohanes 5. Sudah ditulis? Bukan digambar? Sudah ditulis, Tuhan? Bukan digambar. Karena 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai ayat yang ke 11 bukan dilukis, tapi ditulis. Oke? Amin? Oke, mari kita baca dulu 1 Yohanes 5. Haleluya. Dengan kalau kau disingkapkan di sini, diwahyukan di sini, kamu akan menjadi orang yang tidak susah untuk berubah. Halo. Kita baca 1, 2, 3 ya. Kita menerima kesaksian manusia, tapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ayat 10. Barang siapa percaya kepada Allah, yang mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, yang membuat dia menjadi berdosa. Karena percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah menurunkan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Pertanyaannya, apakah kau memiliki Roh Kristus? Amin. Itulah tandanya kamu menjadi anak Allah. Haleluya. Apa tandanya kamu anak Allah? Karena kamu menerima Roh Kristus. Menurut Roma 8 ayat 9. Haleluya. Amin. Halo. Jadi membuat kita berubah adalah Roh Kristus yang di dalam, yang disebut namanya Roh kesaksian. Siapa yang bersaksi di sana? Roh Kristus dan Roh. Haleluya. Bersaksi bahwa kamu anak Allah, bukan lagi roh yang gentayangan, tapi kamu roh yang disebut anak Allah. Ini gambar diri, ini status. Orang bermasalah dalam hidupnya karena masalah status. Bahkan dia juga membunuh orang karena statusnya diremehkan, direndahkan. Halo, dia dihina, dia berkata, oh kamu remehkan statusku, dia membunuh. Tapi dengarkan yang baik, kita menerima gambar diri kita, identitas kita karena Kristus. Haleluya. Bukan dari dunia. Kamu bukan roh gentayangan, kamu adalah roh, tapi bukan roh gentayangan. Kamu adalah anak Allah. Apa buktinya? Roh Kristus bersaksi dengan roh. Amin. Kenapa bersaksi? Karena itu buktinya rohmu hidup. Amin. Kalau ini terjadi dalam hidupmu, tidak mungkin engkau pergi ke tempat orang melakukan dosa. Roh bersaksi dengan bicara, nah, jangan kesana. Amin. Itu bukan tempatmu. Ketika ada orang di sana udah bermusik, dia waktu bersaksi, nah, itu bukan tempatmu lagi. Pergi dari situ. Ketika kau lihat ada temanmu nongkrong-nongkrong, bahasanya nongkrong-nongkrong, tapi di sana sudah mulai merokok, sudah mulai juga ada yang nawarin sel. Dengarkan baik-baik. Itu bukan tempat, roh itu akan bersaksi. Jangan pergi dari situ. Ada kuasa. Karena roh kesaksian itu. Halo. Saya tidak percaya orang yang sudah mengalami ini akan tetap tinggal dalam dosa. Dia pembohong, kata Tuhan. Kalau roh kesaksian itu bekerja dalam hidupmu, maka roh itu akan bersaksi dalammu. Nah, kamu bukan harus melakukan ini lagi. Ini bukan lagi harus melakukan. Itu dosa. Dia akan bicara tentang itu adalah dosa, karena itu kebenaran. Halo. Amin. Ketika kamu ada di sini, maka ketika kamu mendengarkan firman, ketika roh kesaksian itu bekerja dalam dirimu, kamu gak mungkin main-main. Halo? Gak mungkin main-main. Karena apa? Roh itu akan bilang, dengarkan itu. Karena itu akan bekerja. Nah, tolong kamu perhatikan.
Inilah kekristenan sesungguhnya. Amin. Ketika roh ini bekerja dalam hidupmu, Amin. ini yang dimaksud namanya roh kelahiran baru. Ya, amin. Amin. Banyak orang mengaku lahir baru, banyak orang mengaku aku sudah hidup baru. Dengar baik-baik, ciri-ciri roh kelahiran baru bekerja adalah dia memiliki roh kesaksian itu bekerja di dalam rohnya tanpa diajari pun dia akan berbicara, itu tidak akan kau lakukan lagi, itu tidak boleh kau kerjakan. Kenapa? Itu roh kesaksian, roh Kristus bersaksi dengan rohmu. Roh kamu adalah anak Allah. Yes. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya ingin mengajari ini dari kesadaran, bukan karena kamu dengar khotbah lalu berubah. Dengar baik-baik. Kalau itu bekerja dari dalam, kamu akan tinggalkan dosa, kamu akan tinggalkan pergaulan. Walaupun kata orang bilang sombong, kamu tidak peduli karena apa? Karena kamu lebih mementingkan apa yang dikatakan Roh Kristus dalammu, sehingga kamu bertumbuh sebagai anak-anak Allah. Amin. Haleluya. Amin. Berarti kebenaran ini, Amin. Ya. saya mulai melihat sesiapa orang yang mulai roh ini menuntut hidupnya, Amin. saya bilang dia orang yang mengalami roh kelahiran. Amin. Karena sampai hari ini banyak sejak mulai ada KKR, ciri kerja roh kelahiran baru mulai mudah. Orang berpikir dengan hanya datang ke ibadah KKR lalu bilang dia sudah lahir baru. Nonsense. Iya. Saya menyelidiki dalam Alkitab, roh ciptaan baru, roh kelahiran baru, itu roh Kristus bersaksi dalam proses orang itu. Setelah itu dia pasti berubah. Iya. Dengar, kalaupun kau mendengarkan kebenaran ini sekarang dan sebelumnya kau tidak menyadari ini, dengarin baik-baik. Inilah ciri-ciri roh kelahiran baru bekerja. Amin. Tapi kalau itu tidak hidup di dalam, kau harus meraup dan meminta roh ini bekerja. Haleluya. Amin. Waktu jemaat di Kisah Para Rasul tidak ada KKR hanya kecuali sekali, yaitu di hari waktu Petrus berkhotbah di hadapan 3.000 orang laki-laki. Setelah itu tidak ada KKR. Tapi jemaat mengalami roh ini bekerja. Paulus menerangkan ini supaya kita jelas kekristenan itu tidak hanya nangis-nangis, tidak hanya namanya ada di gereja, aktif di gereja, tapi cirinya adalah roh ini bekerja. Amin. Haleluya. Amin. Selamat datang di dalam kebenaran ini. Amin. Saya akan melihat hari-hari kita, bagaimana hidupmu. Kau datang di sini bukan lagi karena disuruh, tapi karena kau sadar roh kesaksian itu yang menuntun. Nanti siang-siang pas kita mau pergi, ingat nanti jam 4 ada ibadah Yokoya. Kamu persiapkan diri dalam kesadaran. Kalau belum ini bekerja, kamu harus berdoa. Kita harus berdoa supaya ini bekerja. Karena kelahiran baru pasti bekerja secara seperti ini. Iya. Haleluya. Makanya di dalam 1 Korintus 3 tadi dikatakan bahwa kita akan diubah segambar serupa dengan gambarnya. Haleluya. Kenapa? Allah itu adalah roh. Saya ada sekarang roh, tapi bukan lagi roh gentayangan. Status saya jelas, saya adalah anak Allah. Apa buktinya? Roh Kristus dan rohku bersaksi aku adalah anak Allah, dan aku dituntun roh itu untuk hidup benar, untuk hidup berkenan di hadapan Allah, untuk hidup kudus di hadapan Allah. Roh itu akan membawaku mengalami pengenalan yang baru kepada Allah. Itu akan membawaku untuk mendisingkapkan masa dibukakan bagaimana hidup mengasihi Tuhan, bagaimana hidup mencintai Tuhan, bagaimana hidup sesungguhnya mengasihi Tuhan dengan benar. Itu yang akan menuntun. Haleluya. 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 Saya tidak perlu harus bikin KKR sampai berapa kali orang bekerja, dan itu yang saya alami ketika saya mengalami roh ini bekerja. Tak ada KKR yang tapi roh ini membuat saya berubah. Saya meninggalkan merokok, saya meninggalkan pergaulan saya karena saya tukang beca. Saya tidak lagi nongkrong di kedai lalu berkumpul di situ, lakukan apa di situ. Saya tinggalin, saya lakukan hal yang berguna. Kenapa? Saya ingin berkenan kepada Tuhan. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Bahkan
setelah saya bertobat, setelah saya pulang, saya sudah bilang kepada Tuhan, ada sekolah besoknya. Karena waktu saya naik saya masih sekolah, saya harus pulang sebelum jam 7 karena saya harus belajar lagi. Ketika saya sudah pulang, balikkan beca, saya beli nasi bungkus. Saya belum makan malam sebelum saya berlutut berdoa di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Roh itu yang menuntun saya bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Saya alami hubungan dengan Bapa. Sejak hari itu kehidupan saya berubah. Dengan baik, kalau kehidupan berubah, keluarga pasti. Amin. Perubahan itu bukan hanya untuk diri, tapi keluarga. Untuk orang lain berubah, minta roh ini bekerja, minta alami roh ini bekerja dalam hidupmu. Cepat atau lambat sekelilingmu ini akan menjadi efek domino bahwa roh itu akan bekerja di sekelilingmu. Keluargamu akan dipulihkan, keuanganmu akan dipulihkan, kehidupanmu akan dipulihkan, anak-anakmu akan melihat masa depan. Karena roh ini bekerja, yang namanya roh, kelahiran baru, roh ciptaan baru bekerja di dalam diri. Amin. Haleluya. Haleluya. Pertanyaan saya terakhir, kalau kau menyadari kau belum ada di titik ini, maka kau berkata kepada Tuhan, aku ingin mengenal. Amin. Karena itu tandanya kau anak-anak Allah. Amin. Itu tanda kau anak Allah. Ketika kamu mulai dari start dari sini, keadaanmu tidak akan sama lagi. Keadaan keluargamu tidak akan sama lagi. Masa depanmu tidak lagi seperti kau pikirkan, tapi masa depanmu adalah seperti dalam rencana. Amin. Haleluya. Amin. Mari berdiri. Haleluya. 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 Mari kita fokus kepada Tuhan. Masing-masing datang berdoa di hadapan Tuhan. Saya tahu bahwa kegerakan di akhir zaman ini itu bukan karena pekerjaan ibadah, tapi ketika seseorang mengalami dimensi roh kesaksian itu bekerja di dalam hidup kita, datang kepada Bapa, aku ingin mengalami roh itu, sehingga aku tidak lagi bergumul dengan keadaan, tidak lagi bergumul dengan dosa-dosa, tidak lagi bergumul dengan kehidupan pergaulanku yang lama. Tidak lagi aku hidup seperti di masa lalu, tapi aku mau hidup dituntun oleh roh kesaksian itu, bahwa aku adalah anak Allah. Aku akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Bukankah itu yang kau katakan di dalam Yohanes 8 ayat ke-31, dan kamu akan mengetahui kebenaran, ayat 32, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kami tahu Tuhan, Engkaulah kebenaran. Yesus Kristus adalah jalan. Yesus Kristus adalah kebenaran. Yesus Kristus adalah kehidupan. Ketika kami menerima, berbalik, hati kami berbalik dari yang jahat, maka kami adalah bukan lagi daging, karena kami sudah mati di dalam diri, tapi kami adalah roh. Ciptaan yang baru itu adalah roh. Kami makan dari firman, kami hidup dari firman yang adalah roh. Yesus Kristus itu adalah roh kita, karena firman yang datang kepada kami, perkataan yang datang kepada kami adalah roh dan hidup. Itulah kehidupan yang kita. Lama malam hari ini kami mau mengalami realita roh kesaksian itu dalam hidup kami. Kami mau hidup di dalamnya. Kami mau Tuhan mengalami kemerdekaan, tidak bergumul, tetapi hidup benar, hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Itu akan membawa kami di dalam kemerdekaan. Ada terobosan ilahi dalam kehidupan kami. Bapa, demi nama Yesus Kristus, nyatakan biar hati kami haus untuk ini kami alami di dalam sehari-hari. Udah lama tidak tinggalkan cara hidupku yang lama. Udah lama
Aku manusia roh. Aku hidup dari roh. Perkataan yang datang kepadaku, perkataan Yesus Kristus yang diwahyukan melalui mulut hamba Tuhan adalah roh dan hidup. Itu sebabnya aku tidak perlu bergumul lagi untuk hidup benar, hidup berkenan, hidup kudus di hadapan Allah. Karena aku telah menerima roh Kristus. Roh Kristus bersaksi dengan rohku bahwa aku adalah anak Allah. Aku menerima identitas yang baru, status yang baru sebagai anak Allah, yang adalah roh. Hukum dosa, hukum daging tidak berkuasa lagi, karena aku sudah pindah di dalam hukum roh. Di dalam hukum roh aku makan dari firman. Makananku adalah kebenaran. Hidup di dalam roh seperti Allah hidup di dalam roh. Itulah kehidupanku. Itu sebabnya mulai hari ini aku hidup di dalam realita, dalam pengalaman roh ciptaan yang baru. Roh ciptaan yang baru menuntunku untuk hidup di dalam kuasa, hidup berkenan di hadapan Allah. Demi nama Yesus, roh itu akan membawaku bertumbuh, membawaku meningkat, membawaku berkelimpahan. Dalam hari-hariku aku akan alami realita roh ciptaan baru bekerja di hadapan hidupku. Dalam nama Yesus, aku sudah mati terhadap masalah ini, terhadap dosa-dosa. Dalam nama Yesus, aku bukan lagi yang lama, tapi aku adalah ciptaan yang baru. Aku terima realita kehidupan ciptaan yang baru ini bekerja mulai dari sekarang. Demi nama Yesus, di dalam nama Yesus, aku alami ini sepenuhnya di dalam hidupku. Aku terima anugerah ini karena roh Yesus Kristus adalah roh kasih karunia. Untuk tawar datang dari Musa, tapi kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Hidup di dalam kuasa kelahiran baru, kuasa ciptaan baru akan membawaku hidup dari kasih karunia pada kasih karunia. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus, saya akan alami realita kehidupan. Aku terima ini sekarang. Aku alami ini. Haleluya. Telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
Haleluya. Baik, silakan duduk. Ya, kita akan mau menyerahkan persembahan kita.